Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersama hendak menerima berkat Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri. Kita membuka kitab suci kita, kitab Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Kita menyanyi mengawali pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini dari Kitab Bakti 120. Baitnya yang pertama, Kristus memanggil diriku juga memanggil dirimu, dan syair berikutnya. Kristus memanggil diriku juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kami bertemu Tuhan dalam cinta kasih-Mu yang akan menuntun hidup kami. Untuk itu, berkatilah kami, nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu, menjalankannya, dan beroleh sukacita surgawi. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Kitab Matius pasalnya yang ke-9, ayat 9 sampai 13. Saya membacakan bagi kita semua. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudaraku, ikutlah aku. Itulah panggilan Tuhan Yesus kepada Matius yang berada di rumah cukai. Ini juga menandakan bahwa Tuhan itu memanggil semua orang yang Ia berkenan. Bukan hanya orang yang nampak baik, tetapi juga orang yang diabaikan. Jadi panggilan itu terbuka. Bukan karena orang itu punya kemampuan tertentu, ada dalam status sosial yang layak, etiketnya baik, dan seterusnya.
Lalu yang terpenting yang ditekankan di situ adalah bahwa panggilan itu memang bukan karena orangnya, tetapi karena Kristus yang mau memanggil. Dengan begitu, mau ditekankan di sini bahwa Tuhan Sang Pencipta datang melalui Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, itu menghargai ciptaannya di perjalanan kehidupan beragama mereka, perjalanan spiritualitas mereka. Karena itu, pemungut cukai juga punya perjalanan yang dihargai untuk dia bisa menempuh ke depan lebih baik. Saudara-saudaraku, dengan nas ini, maka ada suatu deklarasi, suatu pernyataan dari pihak Allah bahwa Allah mau datang, Allah mau memanggil agar orang itu menempuh perjalanan keagamaannya, perjalanan spiritualitasnya dengan baik. Karena itu, tidak ada alasan sama sekali untuk mengatakan bahwa Allah menolak orang tertentu atau Allah menolak manusia yang mempunyai kekurangan, keterbatasan, punya permasalahan. Tetapi Allah memanggil orang untuk menempuh perjalanan dan dia akan membimbing. Inilah yang Matius hendak sampaikan kepada kita. Penghargaan seperti ini luar biasa bagi seorang ibu yang bersaksi bahwa dia sangat bahagia. Awalnya dia beragama dengan mengandalkan semua prestasi keagamaannya. Kalau dia melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan upahnya, pahalanya. Nah, ibu ini menikah dengan seorang Kristen dan dia menjadi pengikut Kristus. Kebahagiaannya mengalir karena dia merasa bahwa dia tidak diabaikan. Dengan cara beragamanya yang lama, dia dituntun untuk semakin paham dan menempuh perjalanan ke depan lebih baik. Mengapa? Karena dulunya dia kalau melakukan sesuatu itu mendapatkan upahnya, kini dia diproses oleh Tuhan untuk tulus melakukan sesuatu. Jadi tergantung hubungan dia dengan Tuhan di perjalanan kehidupan keagamaannya itu. Semakin dekat dengan Tuhan dia semakin terbuka dan dikoreksi, diperbaiki, dituntun begitu rupa. Sehingga dia tidak lagi mengandalkan perbuatan baik. Tetapi karena dia telah dituntun, diberkati oleh Tuhan, maka dia melakukan hal yang terbaik bagi yang lainnya. Itu adalah bentuk kesaksian dia. Itulah sebabnya dia mengatakan dia sangat dihargai. Panggilan itu terbuka kepada semua umat manusia ciptaan. Dan tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan ciptaan Tuhan. Ciptaan itu baik. Dan ketika jatuh, maka Tuhan mau memperbaikinya. Disitulah Kristus memanggil. Apakah dengan cara demikian moralitas atau kebaikan-kebaikan tidak perlu lagi? Tentu bukan itu maksudnya. Seperti kesaksian seorang ibu tadi, agar perjalanan spiritualitas orang yang awalnya itu dia kalau melakukan sesuatu dia ingin upah, dia ingin pahala. Dia dibantu begitu rupa untuk berjalan semakin tulus dia dengan hati. Dia ketemu Tuhan dan dia berproses begitu rupa, dia semakin dekat dengan Tuhan dan karena itu dia melakukan moralitas. Moralitas yang baru, ya, atau etika Kristen, ya. Etika di mana dia bisa menyampaikan sesuatu karena cinta kasih dari Tuhan mengalir kepada orang yang lain. Jemaat dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita merenungkannya, memang ini ada sesuatu yang baru. Kekristenan adalah sesuatu yang baru. Cara beragama yang baru. Yang berbeda dengan
pandangan umum bagaimana orang beragama. Ya, ada sesuatu yang baru yang menekankan hati yang bertobat, hati yang bersedia untuk menempuh perjalanan ke depan. Ini ayatnya yang ke-13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Nah, harus direnungkan ini, ya. Direnungkan, karena itu dipelajari. Orang-orang Farisi, dia mendebat Tuhan. Ya, kenapa Tuhan datang kepada orang-orang berdosa? Lalu ini jawabannya. Nah, ini menandakan bahwa ada sesuatu yang baru, yang berbeda. Orang Farisi sering menuntut, ya, menuntut dia harus mendapatkan lebih berharga, lebih agamis, ya, dan lebih terpandang dengan begitu. Nah, ini sesuatu yang baru. Dia menekankan hati yang betul-betul bertemu Tuhan, bertobat. Jadi sesuatu yang baru. Karena itu Tuhan ingin mengajak mereka belajar. Karena yang terpenting dalam agama itu adalah perjalanan spiritualitas, di mana Tuhan hadir, memanggil untuk dia bisa menempuh perjalanan. Sementara kalau dalam cara hidup beragama yang sebelumnya, yang dilakukan oleh orang Farisi, bisa mereka hanya formal, yang penting melakukan sesuatu. Nah, karena melakukan ini, itu, dan seterusnya, dia mendapatkan upahnya. Dia menumpuknya begitu rupa sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga hatinya tidak masuk di situ. Yang penting dia hanya menjalankan yang disuruh oleh Tuhan. Nah, kini yang baru adalah dia bertemu dengan Tuhan untuk hatinya diperbaharui. Ada kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupannya. Karena itu tidak apa-apa. Mereka juga tidak apa-apa. Yang harus dilakukan adalah orang Farisi ini mestinya berhenti dengan cara menghakimi orang lain. Tetapi mereka menempuhlah perjalanan, ya, ke depan. Kalau awalnya mereka atau sebelumnya mereka itu menekankan pahala atau upah dari semua tindakan, maka kini yang baru adalah hati yang bersedia untuk diperbaiki, dikoreksi, ya. Hati yang benar-benar mau bertobat atas kehidupan yang dikuasai dosa. Nah, seperti itu. Itulah yang baru yang mestinya orang Farisi lakukan. Juga orang berdosa, ya, orang yang memang seperti seorang pemungut cukai ini. Dengan begitu dia menegur kalau ada orang yang menghakimi dan menganggap dirinya lebih, karena bukan itu. Agama adalah perjalanan tadi, ya. Nah, sementara ini dia menghakimi dan memperlihatkan dirinya sangat baik, gitu loh. Padahal kan belum tentu. Ya, hati itulah yang berhubungan dengan Tuhan yang diinginkan. Inilah yang baru. Karena itu kepada orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus berkata pada pasal 23, ya, ayat 23 ayat 27. Saya bacakan bagi kita. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Nah, ini dia. Nah, ini yang dilihat oleh Tuhan Yesus, bahwa orang-orang Farisi dia ingin menghakimi karena mereka hanya mampu melihat di bagian luarnya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, ya, seperti kuburan di bagian luarnya. Agama adalah bagian dalam juga, gitu loh, yang dia meresap begitu rupa atau dia terinternalisasi dalam hidup kita, lalu kita bisa melakukan yang baik. Tetapi kalau kita melakukan yang baik, tidak harus kita meminta Allah mengupahi kita. Tetapi kalau kita berbuat baik karena memang kita
telah berproses begitu rupa menjadi seorang yang semakin baik karena ada perjalanan spiritualitas. Jadi dalam nas ini bukan berarti hanya orang cukai, ya, pemungut cukai yang diberkati, semua, ya, termasuk orang Farisi. Tetapi mereka harus bersedia dipanggil, ya, untuk menempuh perjalanan ke depan. Kekristenan adalah mengarahkan begitu rupa. Itu berkat yang pertama yang dapat kita peroleh. Yang kedua, itu terkait dengan kerendahan hati. Nah, Matius ini, dia memang pemungut cukai. Dia tentu saja seorang pemungut cukai, dia adalah orang yang terhormat, ya, di pemerintahan Roma. Dia orang yang bisa dipercaya oleh penguasa. Dia mengambil pajak, ya. Pajak ini diberlakukan untuk orang non bangsa Roma. Roma itu kekaisaran yang besar, ada bangsa-bangsa di dalamnya termasuk bangsa Yahudi. Nah, orang-orang yang mengikut Roma, dia bangsa-bangsa ini harus membayar upeti, ya, atau pajak dalam hal ini. Nah, yang memungut adalah pemungut cukai. Nah, itu dia. Jadi, tapi memang ada masalah juga, ya. Orang yang bergumul untuk memungut itu bisa korupsi, ya. Bisa membesarkan nilai wajib pajak, kira-kira begitu, ya. Atau apalah yang dilakukannya, tetapi dia tidak masuk di kas negara, tapi dipegang sendiri atau untuk dia, ya. Sementara dia sendiri sudah mendapatkan tunjangan atau gaji yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kebencian orang Yahudi terutama adalah karena ini berarti mendukung pemerintah, ya, mendukung pemerintah dan memberikan pajak kepada mereka. Tetapi kita bergumul di sini karena mereka merendahkan orang-orang Farisi. Karena itu yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana Matius itu dia tetap tenang, rendah hati, dan fokus kepada kehidupannya yang ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu ketika dia dipanggil, dia merespon, diikut gitu. Kerendahan hati ini juga bisa kita lihat, gitu ya. Kita lihat kalau kita membaca pada ayat-ayat perbandingannya, ya, kesejajarannya. Itu ada di kitab Markus pasal 2 dan Lukas pasal 5. Yang menyebutkan ini Lewi. Ya, di sini disebut Matius. Memang penulis kitab Matius ini dia rendah hati. Nah, tapi sang gambaran dari Lukas dan Markus kan dia menggambarkan, yaitu maksudnya Lewi. Nah, dengan dia menyebut dirinya Matius, maka nampak dia lebih rendah hati, tidak menyombongkan diri. Karena memang Lewi lebih terhormat, ya, kaum Lewi, ya, tempatnya punya tempat tersendiri. Nah, kerendahan hati inilah respon yang paling penting. Ini yang diangkat oleh Matius. Ketika kita dipanggil, saudara-saudaraku, maka respon kita yang paling penting dalam rangka perjalanan spiritualitas kita, beragama kita, adalah hati kita yang selalu rendah hati, ya, terbuka untuk Tuhan koreksi, dan bersedia untuk memperbaiki. Kerendahan hati inilah yang ingin ditunjukkan. Kita dipanggil, tetapi kita juga perlu respons, ya, perlu merespon dengan kerendahan hati kita. Ini yang mau disampaikan. Allah dalam Yesus Kristus datang memanggil kita. Karena itu di masa Advent ini, gitu ya, kita selalu menyongsong Dia. Hati kita mau semakin rendah hati, ya, makin terbuka. Dan kita diberkati Tuhan dengan cara seperti ini. Karena itu saya mengajak kita di minggu Advent ini untuk merenungkan lebih dalam bagaimana Allah itu datang dan memanggil kita di perjalanan kita masing-masing.
Karena itu juga Dia tidak mengizinkan kita untuk menghakimi siapapun, tetapi menuntun kita untuk melakukan perjalanan spiritualitas keagamaan semakin rendah hati dan mengizinkan Tuhan memberkati hidup kita apapun keadaan kita. Karena itu kita juga tidak pernah mengadili siapapun, tetapi membantu yang lain. Saya percaya perenungan ini sangat penting dalam perjalanan Anda dan saya, kita, bahwa kita dipanggil itu untuk menempuh perjalanan ke depan. Seperti seorang ibu tadi, dia sangat bahagia karena dia merasa dihargai, bahwa dia diterima apa adanya, dipanggil oleh Tuhan untuk melanjutkan perjalanan. Paulus juga seperti itu ya. Dia awalnya itu memahami agama itu karena dia juga orang Farisi sebagai perbuatan untuk mendapatkan upah, gitu ya, melakukan Taurat untuk dia masuk surga. Lalu dia diubahkan oleh Kristus yang memanggilnya. Nah, itu kesaksian Paulus. Bersama dengan ibu tadi, yang dia bahagia karena diterima untuk menempuh perjalanan. Hatinya terbuka, dia rendah hati untuk melakukan perjalanan ke depan. Kristus lahir di hati kita. Dia memanggil kita untuk kita bersedia diubahkan. Ada kuasanya yang bekerja untuk membawa kita begitu rupa menempuh perjalanan itu. Karena itu, mari kita sama-sama terus melakukan perjalanan itu, dan kita hayati bahwa beragama itu adalah kesediaan kita dan tekad kita yang kuat untuk menempuh perjalanan itu dengan hati yang terbuka, karena Tuhan selalu memanggil kita, ya, membawa kita untuk melakukan perjalanan. Ingatlah bahwa panggilannya itu mengandung kuasa kasih yang mengubahkan kita dalam rangka perjalanan itu. Dia tidak akan membiarkan kita. Demikian juga, dia juga memberkati lingkungan kita, memberkati semua orang, apapun keadaannya. Itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan mau datang kepada dunia ciptaannya untuk semua melakukan perjalanan. Anda dan saya diberkati Tuhan untuk menempuh perjalanan itu juga. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan tersendiri untuk kita menyongsong kehadiran Kristus, ya, dilahir di hati kita dan memberkati kita begitu rupa, memanggil kita untuk kita mampu melakukan perjalanan ke depan dengan baik. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua di perjalanan keagamaan kita, perjalanan spiritualitas kita. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 120, baitnya yang kedua. Baitnya yang kedua, ya. Mari semua ikutlah memberikan diri padanya, dan syair berikutnya. Mari semua ikutlah memberikan diri padanya, jadilah Allah dalam tanganmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memanggil kami untuk menempuh perjalanan ke depan. Respons kami, hati kami terbuka untuk Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh juga belajar mengoreksi diri dan bersedia diubahkan oleh cinta kasih Tuhan. Kalau sebelumnya kami masih ada keinginan untuk membuktikan diri bahwa kami layak, kini kami sadar dan kami akan terus semakin rendah hati, dan mohon Tuhan mengubahkan semuanya menuju perjalanan spiritualitas kami ke depan, sehingga kami Tuhan tidak lagi mengandalkan apapun
tetapi kami belajar dengan hati yang terbuka. Kami merespons cinta kasih Tuhan dengan kesediaan kami untuk Tuhan bimbing. Kami menyerahkan persiapan kami untuk menerima Tuhan Yesus lahir di hati kami, memanggil kami untuk terus melakukan perjalanan kami ke depan. Kami mohon juga berkat-Mu Tuhan untuk yang lain, saudara-saudara kami, umat ciptaan Tuhan yang juga dipanggil untuk menempuh perjalanan spiritualitas ke depan. Kami juga bersaksi tentang cinta kasih Tuhan itu, dan juga orang lain boleh semakin dekat padamu. Akhirnya mereka pun bersaksi bahwa cinta kasih itu berlaku juga bagi mereka. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami agar kami tidak lagi menghakimi siapapun atau menganggap kami lebih utama dari yang lain. Sebagaimana firman-Mu menuntun kami untuk rendah hati, dan kami terus berjalan ke depan, semakin hari semakin rendah hati dan terbuka untuk Tuhan berkarya, mengubahkan kami juga semakin dekat dengan Kristus, menyatu dengan Tuhan. Itulah yang hendaknya kami lakukan. Kami menyerahkan kehidupan kami secara pribadi juga dengan keluarga atau komunitas yang lain yang Tuhan izinkan kami ada di dalamnya. Kami memberi kesaksian tentang panggilan Tuhan dalam hidup kami, dan kami juga membawa mereka untuk Tuhan panggil, dan mereka menemukan kehidupan yang sejati, menempuh perjalanan ke depan lebih baik. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk pergumulan kami bersama dengan pemerintah, agar kami mengasihi satu dengan yang lain. Di era pandemi ini, cinta kasih kami boleh kami wujudkan dengan kami menjaga jarak, dengan mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, juga kami memakai masker. Lalu kami menjadi berkat bagi yang lain. Kami boleh memperhatikan mereka juga, sehingga mereka merasakan cinta kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan melalui cara kami menjalankan protokol kesehatan, dan kami menyayangi, menghormati orang lain, sehingga kami juga tidak membawa masalah, tidak membawa virus yang mungkin ada di badan kami ketika kami bersentuhan, dan kami selalu menjadi berkat saja ya Tuhan bagi yang lainnya. Karena itu kami berdoa untuk pemerintah yang mengupayakan begitu rupa penanganan pandemi corona ini. Upaya untuk kami bersama anak bangsa ini mendapatkan vaksin, agar kami beroleh kekebalan menghadapi virus corona. Tuhan memberkati imunisasi yang akan dikerjakan. Tuhan juga menyediakan kebutuhan-kebutuhannya. Juga mohon berkat-Mu untuk seluruh anak bangsa ini, agar mereka juga bersedia dan bersama-sama kami menjaga kesehatan. Lalu kami menempuh perjalanan sebagai bangsa, sebagai anak bangsa ini, kami bersama bergumul dan membangun. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, dan doa ini kami sampaikan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang segera datang, yang memanggil kami untuk menempuh perjalanan ke depan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Demi Putra-Mu Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami berdoa kepadamu ya Bapa. Amin.